Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bongas Coach Politician Academy. Kali ini kita membahas satu hal yang saya sering menjadi tempat mengeluh dan komplain dari para calon-calon legislatif, di mana secara umum mereka menyatakan bahwa menjadi caleg atau perjuangan pileg itu berat sekali, dan sebagian dari mereka bahkan frustrasi dan kemudian akhirnya mundur dari proses pemilihan legislatif tersebut karena merasa itu sangat berat. Ini yang saya anggap bahwa banyak teman-teman tuh cemen. Ya, cemen itu artinya gampang takut, gampang nervous, nggak berani melakukan sesuatu, nggak punya inisiatif dan terobosan yang jelas, sehingga dihadapkan dengan tantangan-tantangan kecil saja kemudian langsung rontok. Nah, anggota legislatif itu adalah posisi yang terhormat, posisi yang besar, di mana di situ Anda memegang amanah dari masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan wakil rakyat yang kuat, wakil rakyat yang paham dengan masalah di daerahnya, wakil rakyat yang mempunyai kompetensi yang bagus. Dan proses pemilihan legislatif tersebut memang dibuat sulit supaya memantaskan Anda semua untuk duduk di legislatif dengan cara yang bermartabat, dengan menjadi politisi-politisi yang hebat, menjadi anggota-anggota parlemen yang vokal apabila mendapat atau mewakili suara dari rakyat. Itu yang diharapkan tentunya. Nah, dalam konteks ini saya ingin membahas tentang satu kebiasaan yang dibahas oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Dia menyatakan bahwa salah satu habit orang sukses adalah menjadi proaktif. Jadi dasarnya begini, kita manusia hidup di dalam dua dunia. Pertama, di dalam dunia yang tidak bisa kita kontrol, dan yang satu lagi di dalam dunia yang bisa kita kontrol. Dunia yang tidak bisa kita kontrol ini disebut circle of concern. Ini adalah hal-hal yang terjadi yang di luar kendali kita. Sebagai contoh, misalnya cuaca. Kita tidak bisa mengontrol cuaca hujan, cuaca panas, mendung, itu given. Itu diberikan begitu saja. Kita tidak bisa mengontrol kondisi ekonomi dunia, apalagi kondisi ekonomi Indonesia yang katanya sekarang diambang resesi. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengontrol kelakuan dari misalnya pemimpin-pemimpin negara kita. Kita tidak bisa kontrol itu. Itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Itu disebut sebagai circle of concern. Tetapi kita juga memiliki circle of influence, di mana circle of influence itu adalah dunia yang bisa kita kendalikan, yang kita bisa kontrol. Misalnya apa? Misalnya kebiasaan kita, misalnya pendidikan kita, misalnya keterampilan kita, misalnya mengasah knowledge kita, misalnya menyukai pekerjaan-pekerjaan yang menjadi hobi kita atau kesukaan dari kita. Itu semua kita bisa kontrol. Nah, dalam konteks politik ini juga terjadi. Anda sebagai caleg tidak bisa mengontrol kondisi luar. Misalnya saya ambil contoh, wah di daerah saya masyarakatnya semua sangat tergantung dari politik uang. Mereka semuanya materialistis. Itu di luar kontrol kita. Kemudian misalnya yang lain, wah kondisi di partai politik itu sangat hierarkis dan kemudian sangat patrilineal gitu ya, sehingga saya susah masuk ke dalam partai tersebut. Itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana ekonomi Indonesia atau bagaimana kondisi politik di Indonesia, itu tidak bisa kita kontrol. Dan kalau kita hanya fokus kepada bagian-bagian yang tidak bisa kita kontrol, maka mental kita menjadi mental pecundang. Mental kita menjadi mental korban. Jadi saya nggak bisa menang karena ya kondisi ekonomi dunia dan kondisi ekonomi Indonesia lagi kacau. Saya tidak bisa menang karena ya saya tidak punya uang, sementara yang menang adalah mereka yang punya uang. Saya tidak bisa menang karena saya bukan anaknya pejabat, bukan anaknya public figure, sehingga saya tidak bisa menang. Nah, itu membuat mental Anda menjadi mental pecundang atau mental mereka yang selalu menjadi korban. Ya, itu kalau Anda hanya fokus kepada hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol. Nah, sebaiknya menurut saya kalau Anda
mau menjadi orang yang sukses, menjadi anggota caleg yang berhasil, Anda harus fokus lebih banyak kepada circle of influence, kepada hal-hal yang bisa Anda kontrol. Misalnya pengetahuan Anda. Misalnya kemudian, oh kalau saya mau menjadi anggota legislatif berarti popularitas saya harus tinggi. Kira-kira apa yang harus saya bisa lakukan untuk meningkatkan popularitas saya? Apa yang membuat saya bisa dikenal oleh masyarakat? Apa yang bisa membuat saya disukai dan dicintai oleh masyarakat? Bagaimana cara saya menyusun database? Bagaimana saya bisa membuat tim ses yang loyal dan solid? Bagaimana knowledge politik saya asah sedemikian rupa sehingga saya tahu trik-trik untuk bisa memenangkan pileg. Bagaimana cara untuk menambah pengetahuan dan skill saya sehingga skill saya meningkat, misalnya public speaking saya, kemampuan saya meyakinkan orang lain meningkat sehingga orang lain jadi percaya dengan saya. Nah, ini adalah circle of influence, sesuatu yang Anda bisa kontrol dan kuasai. Anda harus lebih banyak fokus kepada bagian ini sehingga kemudian kalau Anda semakin banyak fokus kepada bagian yang Anda bisa kontrol, maka Anda kemudian menjadi lebih mampu untuk menjalankan sesuatu. Jadi Anda tidak merasa menjadi korban karena Anda melihat selalu ada kemungkinan, ada alternatif-alternatif tindakan yang saya bisa lakukan untuk membuat kita bisa memenangkan pemilihan legislatif. Nah, disinilah saya mengajak teman-teman untuk jangan cemen, jangan cengeng, jangan gampang frustrasi, dan Anda fokuskan lagi kepada circle of influence Anda. Terus perbesar dan asah knowledge Anda. Terus cari ilmu, cari mentor yang baik, cari guru yang bisa mengajari Anda, guru-guru politik yang bisa mengajari Anda untuk bisa berhasil. Jangan belajar dari orang yang gagal, karena belajar dari orang gagal membuat Anda memberikan blame, excuse, dan justify, menyalahkan orang lain, membuat alasan, dan kemudian membenarkan kegagalan-kegagalan orang tersebut yang kemudian Anda bisa adopsi menjadi kegagalan Anda juga. Jadi hal-hal inilah yang saya ingin ingatkan kepada para caleg. Jangan lemah semangat karena tantangan-tantangan atau permasalahan yang muncul. Segera cari solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya, dan saya yakin kalau Anda terus menjaga spirit Anda dan betul menjadi anggota legislatif adalah grand purpose Anda untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah Anda maupun kepada negara Indonesia, menciptakan politik yang lebih baik dan lebih sehat, betul-betul amanah mengemban kepercayaan masyarakat, maka saya yakin Anda bisa menuju ke apa yang Anda inginkan. Tentu saja jangan lupa juga untuk terus berdoa, terus berikhtiar. Saya yakin Anda bisa masuk ke situ. Oleh karena itu, tetap semangat dan salam perubahan.